Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktekkan kembali permainan lompat katak tersebut. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Di sini saya akan menayangkan lagi bagaimana cara permainannya. Nah, seperti ini cara permainannya. Melompat 2 kali, melompati kardus. 1, 2. Nah, setelah itu dia akan memasukkan bolanya di dalam kardus dengan cara melempar dari kejauhan. Setelah melempar, dia baris di belakang sendiri lalu disusul teman-temannya. Nah, seperti itu caranya. Silahkan kalian mempraktekkan dan setelah kalian mempraktekkan, silahkan jawab pertanyaan ini. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Kalian tulis di sini. Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Sekarang diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan. Kamu bisa memilih salah satu, tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara, silahkan kalian baca. Amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka.
2. Mendirikan tempat-tempat pelindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Nomor 2, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut dapat punah. Untuk soal di bawahnya silahkan kalian jawab. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Tuliskan himbauan kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Nah, kalian silahkan menjawabnya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, melaporkan hasil wawancara. Nomor 2, bermain lompat kata. Dan yang terakhir, mendiskusikan hak dan kewajiban. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.